وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم صدق الله العظيم. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kita syukuri sebagai anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua manusia merasakannya hari ini. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa mendoakan umatnya agar supaya selamat di dunia dan akhirat, agar supaya nanti di hari kemudian umat Islam ini akan dikenali oleh nabinya, dikenali oleh rasulnya, lalu kemudian tidak akan mungkin dimasukkan ke dalam surga umat-umat terdahulu, mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabiullah Isa alaihissalam, sebelum Allah memastikan Nabi Muhammad dan seluruh pengikut-pengikutnya wajib hukumnya dan mutlak hukumnya lebih dahulu memasuki surga bersama dengan kaum muslimin wal muslimat, barulah umat-umat yang lainnya mengikut dari belakang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kita umat yang paling belakang lahir, tapi kita lah nanti umat yang paling terdepan, memegang panji kalimat bendera la ilaha illallah di padang mahsyar, bersama dengan dipimpin oleh seorang nabi dan rasul yang paling depan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada subuh ke-11 di bulan suci Ramadan, Jumat kedua di dalam bulan Ramadan ini, kita lanjutkan kajian kita masih seputar rukun sholat, yaitu sujud dan duduk antara dua sujud. Jadi insyaallah kita coba bedah mengurai begitu dalamnya ilmu Islam, tidak sedangkal apa yang kita pikirkan dan apa yang kita saksikan. Saya punya guru pernah menyatakan sebuah argumentasi bahwa kehormatan Islam itu tergantung dari penganutnya, menjadi panutan, teladan di tengah-tengah umat manusia. Tetapi runtuhnya kehormatan Islam, runtuhnya martabat Islam itu juga ditentukan oleh umat Islam itu sendiri. Umat lain akan mengatakan Islam saja tidak puasa, Islam saja tidak sholat, Islam saja tidak bersedekah. Bagaimana dengan umat-umat yang lain yang tidak menganut ajaran agama yang paling benar ini, agama yang disebutkan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah al-Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi biddarain. Sujudun marrataini, dua kali sujud ya. Kalau satu kali sudah pasti batal sholatnya, ini mutlak, dan nanti akan dikupas. Kenapa dua kali sujud sementara ruku hanya satu kali? Ini akan tidak serta merta bahwa wah itu kan dari sononya memang. Oh tidak,
Fathul Mu'in membedah ada apa hikmahnya kita sujud 2 kali dan duduk di antara 2 sujud. Kulla rak'atin, setiap rakaat ya. Jadi sholat apapun itu, mau dia sholat fardu atau sholat sunnah, wajib hukumnya 2 kali sujud. Tidak boleh berpandangan umat Islam ini kan sholat sunnah tarwih. Tarwih kan sunnah, cukup 1 kali saja. Ada ceritanya teman saya di kampung itu, ini Ramadan, dia senang sholat di sana, kan rata-rata di kampung itu Pak 20 rakaat. Ada satu masjid 8 rakaat, cepat juga imamnya. Betul Quran besar dia baca seperti kita di sini, tapi cepat imamnya. Bahkan 1 ayat satu rakaat. Jadi ini teman saya suka di sana. Kenapa? 1 kali sujud saja. Maksudnya ini kan imam, dia Allahu Akbar, ini anggota baru dia mau sujud, baru dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, baru subhana, bangkit lagi imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekalian dia tunggu saja imamnya naik dari sujudnya. Jadi begitu cepatnya imam ini, dia bilang sekalian saya tunggu saja sujud, bangkit dari sujud, baru sujud lagi. Jadi dia 1 kali sujud. Saya bilang, dari mana dalilmu ini? Kok 1 kali sujud saja? Dia bilang terlalu cepat. Jadi dia kasih label masjid itu Masjid Nurul Panter. Panter kan cepat ya. Ini hanya guyonan ya. Ala ghairi mahmulin, pada sesuatu yang bukan bawaannya. Wa in taharraka biharakatihi, jika bawaannya itu bergerak. Walau nahwa saririn yataharraku biharakati, misalnya kain alas turut bergerak. Li'annahu laisa bimahmulin lahu fala yadurrus sujudu alaihi, di atas tempat sujud, maka ini tidak termasuk bawaannya. Nanti akan dijelaskan ya, saya baca dulu ya. Termasuk ya, tempat sujud kita itu, apakah sorban yang kita jadikan sebagai sajadah, ataukah nanti tidak ada sajadah. Nanti akan dibedah dalam penjelasan singkat ini sekalian. Termasuk juga nanti ibu-ibu yang mukenahnya, bagaimana hukumnya dalam Islam ketika mukenah ya, itu apa namanya, alat ibadahnya, mukenahnya menutupi tempat sujudnya, sah atau tidakkah, akan dibedah dalam Fathul Mu'in ini. Katorafim mirridaihi tawil, seperti sorban panjang yang melekat dalam diri manusia ya, yang bergerak. Ma lau sajada ala mahmulin yataharraku biharakatihi katarafim min imamatihi fala yasihu, jika sesuatu yang bukan bawaan, jika sujud bersama dengan bawaannya seperti sorban tadi, fala yasihu, tidak sah. Fa in sajada alaihi batalatis shalah, sujud ini membatalkan salat. Wa illa a'ada sujudi wa yasihu ala yadi ghairihi wa ala nahwi min dilim biyadihi li'annahu fi hukmil munfasil walau sajada ala syai'in fattasaka bijabhatihi sahha wa wajaba izalatuhu lissujudi tsani. Sujud sah dikatakan sah jika di atas tangan orang lain ya. Ini Fathul Mu'in akan dibedah ya. Jadi kalau tangan kita yang kita sujud ya, kita sujuki,
itu tidak sah. Tapi kalau tangan orang lain, nah ini penjelasan ini kan mustahil juga sih, cuman apa yang tidak melekat dalam diri kita dan kemudian kita sujuki itu sah. Misalnya tangan orang lain, ini bacaan di Fathul Mu'in dulu ya. Fi hukmil munfasil, dihukumi munfasil terpisah, walau sajada ala syai'in, terpisah darinya jika sujud ada yang melekat di keningnya, di dahinya, sah jika benda itu dibuang, dan tentu tidak sah kalau melekat di kening, di jidat kita, melekat, menempel, lalu kita sujud terus, ya, tentu tidak sah. Nah, ini yang pertama ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama dulu. Jadi dalam Islam kita bedah dulu sujud ya. Sujud ini ada 3. Ada sujud tilawah yang tadi kita laksanakan, ada sujud sahwi, sujud karena lupa dalam sholat, dan ada sujud syukur ya. Yang pertama dulu adalah sujud tilawah yang kita lakukan ini, dan tidak banyak masjid ya, apalagi kita ini yang bukan imam semacam saya, walaupun pernah nyantri hafal surah As-Sajadah, tapi kalau tidak diulang-ulang lagi dan tidak dibaca, beda kalau memang hafiz Quran ya. Taulah termasuk Ustaz Haidir, itu panjang ayatnya, bahkan ada beberapa masjid dia padukan antara As-Sajadah dengan Al-Insan. Rakaat kedua dia baca hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dan ini pembelajaran bagi kita semua sekalian, bahwa kadangkala sunnah yang terlupakan. Inilah surah As-Sajadah setiap subuh Jumat. Kata Guruta bahwa yang menjadi sunnah di subuh Jumat bukan sujud tilawanya, tapi surah yang dibaca Nabi setiap subuh Jumat. Bacaan surah yang dibaca Nabi itu adalah As-Sajadah, Alif Lam Mim Tanzil, Alif Lam Tanzil. Rakaat kedua adalah Al-Insan. Sementara Nabi selalu membaca itu. Kebanyakan Nabi membaca surah Al-Insan, As-Sajadah. Di dalam surah As-Sajadah ada penggalan ayat, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tadi kita sudah praktekkan ketika Ustaz Haidir membaca surah innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud tidak perlu ruku, tidak perlu ada i'tidal. Inilah li'tiba'ir rasul. Kita baca bacaan sajadah, doa, bacaan sujud tilawah. Sajada wajhiya lillati khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhiya lillati khalaqahu. Inilah bacaan-bacaan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula juga subuh Jumat ini adalah subuh yang paling terbaik di antara seluruh subuh-subuh yang ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal Yasin fi lailatil jumu'ah la asbaha maghfuran lahu." Barang siapa yang membaca surah Yasin malam Jumat, maka Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Kapan? La asbaha, pada waktu pagi harinya. Bayangkan betapa mulianya ini surah Yasin dibaca di malam Jumat. Surah Al-Kahfi ada cahaya
yang diberikan Allah kepada kita semua yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat. Maka sebenarnya ini pembelajaran kepada kita. Kan ada juga yang berpendapat tidak perlu ada dikhususkan surah, kan bisa membaca surah-surah yang lain kalau malam Jumat, terserah, yang jelas kita membaca Al-Quran. Cuma kalau berdasar pada hadis Nabi, dua surah ini sangat dianjurkan dibaca pada malam Jumat. Apakah surah Yasin pilih atau surah Al-Kahfi memilih? Bahkan ada hadis, siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada setelah sholat subuh, Allah cukupkan rezekinya. Kita banyaklah ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara sujud syukur ya, jadi etika sujud syukur, misalnya kita dapat hadiah atau apa kesenangan, ada sunnah-sunnah ya, untuk sujud syukur. Apa itu? Kita pergi berwudu, kemudian kita menghadap ke kiblat, kemudian tempat sujud itu bersih, langsung saja sujud. Misalnya dia dapat kabar kalau anaknya diterima di fakultas kedokteran beasiswa, tidak ada dibayar sedikit pun misalnya. Ada telepon bahwa ayah saya lulus tentara, saya lulus jadi polisi, saya lulus di Akpol, Akademi Polisi. Alhamdulillah, pergi ambil air wudu, kemudian kita menghadap ke kiblat, kemudian kita sujud. Banyaklah bacaan-bacaan. Satu contoh yang sering diajarkan oleh ulama-ulama kita berdasarkan apa yang dibaca oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya, itu contoh-contoh yang menjadi bacaan kita pada sujud. Sementara sujud sahwi sering kita bahas ini. Subhanallah la yanam wa la yasuh. Kalau kita lupa kunut subuh, sujud sahwi. Ketika misalnya lupa rakaat, kita sujud sahwi, sujud karena lupa. Apa definisinya sujud ya? Dan seberapa pentingkah sujud ini? Dan erat kaitannya dengan nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam. Ada keterkaitannya dengan sujud 2 kali. Dan ada keterkaitannya dengan syaitan, iblis. Ini kan iblis disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Nabi Adam. Tetapi iblis tidak mau sujud kepada Adam. Dia mengatakan, saya ini tercipta dari api sementara Adam tercipta dari neraka. Allah mengatakan begini, aku suruh kamu hormati Adam, saya tidak suruh kamu menyembah kepada Adam. Menyembah itu kepada saya saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tiadalah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah mengatakan, "Hei Adam, sujudlah kamu hei iblis, sujudlah kamu kepada Adam." Lalu kemudian iblis tidak mau sama sekali untuk sujud kepada Adam, sujud li tahrim, penghormatan. Lalu kemudian setelah Nabi Adam meninggal dunia, adalah satu ketika kemudian pada masanya Nabi Musa alaihi salam, lalu kemudian dia yang bahkan ada riwayat mengatakan Nabi Muhammad sendiri pun dia mengatakan, "Hai Muhammad, sampaikan kepada Allah." Tapi yang lebih masyhur itu Nabi Musa. Riwayatnya Musa, iblis berkata, "Hai Musa, sampaikan kepada Allah bahwa iblis sudah mau sujud, sudah mau bertobat." Nah ini, sudah mau bertobat. Ini suatu ketika ternyata iblis ini Pak, dia juga punya keinginan, ingin merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sudah tahu dirinya bahwa ending atau penutup akhir kehidupannya iblis ini yang usianya sangat panjang sampai hari kiamat. Jadi iblis ini ditangguhkan umurnya oleh Allah. Dia tidak dimatikan oleh Allah karena dia sudah bersumpah kepada Allah, "Berikan aku kesempatan untuk menggoda anak cucu Adam." Qala fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyanna min baini aydihim
wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ini surah Al-A'raf. Aku bersumpah ya Allah, aku akan menggoda anak cucu Adam, umat Muhammad, supaya ada yang menemani saya di dalam neraka, yang bahan bakarnya dari batu, jin dan manusia. Itulah penghuninya neraka ya Allah. Aku terima, aku adalah ahli neraka. Iblis ini tetapi berikan kesempatan untuk mencari anak cucu Adam yang tersesat. Aku akan goda dia dari depan dunia. Ditafsirkan dalam beberapa tafsir, depan itu adalah dunia, Pak. Jadi kita ini disilaukan mata kita, telinga kita, perut kita, dan lain sebagainya, dengan keindahan-keindahan kehidupan dunia yang banyak menipu ini. Itulah menjadi pancingannya, jebakannya iblis. Kemudian dari belakang adalah akhirat, kita digiring untuk melupakan akhirat. Akhirat dilupakan. Kemudian dari kanan, kita ini berbuat baik, Pak, masih ada godaan. Contoh, kita menyumbang di masjid, tapi ada riya dalam diri kita. Kita berbuat baik kepada orang, tapi selalu mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang. Saya kan dulu menolong kamu. Saya kan, kamu tidak bisa jadi pejabat kalau bukan saya. Hati-hati, Pak. Kita ini merasa sudah menolong orang dulu, berbuat baik, tapi iblis sudah membisikkan kita dengan bisikan-bisikan mautnya, bisikan-bisikan yang spektakuler. Akhirnya kebaikan yang kita lakukan akan berbuah dengan keburukan karena mengungkit-ungkit kebaikan. Dari kiri sudah pasti kejahatan yang kita lakukan, pembunuhan dan lain sebagainya, kezaliman-kezaliman. Inilah jebakan. Kecuali arah atas dan bawah, apa maknanya? Kecuali kita berdoa kepada Allah dan sujud, ruku, menghambakan diri kepada Allah. Itulah yang tidak akan pernah digoda oleh iblis. Subhanallah, begitu mulianya sujud dan ruku ini, Bapak sekalian. Bisa dibayangkan orang yang tidak pernah ruku dan sujud, Pak. Bisa dibayangkan. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, penggalan ayatnya langsung, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu ikuti setan. Janganlah kamu ikuti langkah-langkahnya setan. Kita kan tidak lihat setan, tapi Allah bilang jangan ikuti setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Begitu pengecutnya setan, Pak. Iblis itu membisikkan saja, tidak kelihatan, selalu bisikan, Pak. Makanya musuh yang nyata itu tidak terlalu menakutkan, tapi musuh dari belakang atau musuh dalam selimut itu yang berbahaya, Pak. Ini kan banyak kehidupan kita. Kita di kantor, misalnya saya di kampus, ternyata ada teman suka menceritakan keburukan kita. Kalau di depan kita baik, tapi ternyata di belakang kita dicerita jelek. Ini kan musuh dalam selimut, bahaya ini musuh dalam selimut. Begitulah kerja-kerjanya setan, membisikkan kita dengan bisikan-bisikan. Ayan, masa hujan tidak usah pergi tarwih, bosiwi, tidak lagi. Ini sudah jam 1 siang, kehausan sekali sama lapar. Lihat cendol, anaknya makan cendol, setan bilang, makan, jangan siksa dirimu, makan saja itu cendol. Sudah dihantam. Dan itulah jebakan-jebakan yang sangat luar biasa. Baik. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77 Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ini ayat memerintahkan kita untuk sujud dan ruku kepada Allah. Makanya menurut kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil ujubi, hukum asal perintah itu adalah wajib. Kapan ada perintah Allah, wajib hukumnya dilaksanakan. Karena kapan kita tinggalkan, dosa, berdosa. Kecuali ada darurat ya. Contoh misalnya kita disuruh puasa Ramadan, tapi karena sakit
jangan puasa, ayatnya jelas. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, jangan puasa kalau sakit, maka ganti pada hari-hari yang lain atau bulan-bulan yang lain. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam beberapa literatur riwayat Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, tata cara Nabi itu sujud. Kan Nabi perintahkan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana melihatku salat. Sekarang Pak, kita tidak tahu bagaimana caranya Nabi salat kalau tidak buka hadis. Karena kita awam, bukan ulama, tanya kepada ulama, tanya pada kiai. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama, ayatnya jelas. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya apa yang kamu tidak ketahui. Kalau berbicara tentang hukum tajwid, bacaan, fasaha, kaidah-kaidah tajwid, tanya ulama Al-Quran. Ada Ustaz Haidir, ada penghafal pembina-pembina tahfiz. Kalau awam masalah fikih, tanya ulama fikih yang mendalami tentang fikih, pesantren, pembina pesantren. Jangan tanya guru fisika karena tidak nyambung. Kayak ini. Lalu kemudian kan Nabi mengatakan, salatlah kalian seperti saya. Seolah-olah Nabi mengatakan demikian. Kita kan tidak dapat Nabi. Imam Syafi'i saja, ulama spektakuler Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Imam Malik, ini tidak sesama dengan Nabi, tidak hidup pada zaman Nabi. Beda dengan sahabat. 124.000 sahabat ini dia menyaksikan Nabi, hidup bersama Nabi, dan terlebih-lebih istri Nabi yang tiap hari tiap malam bersama Nabi. Maka ketika ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, maka jangan ragu dengan hadis itu, karena Aisyah adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik. Siapa ini Anas bin Malik? 10 tahun, baru 10 tahun memeluk Islam. Bayangkan Pak, 10 tahun memeluk Islam, mu'allaf, hafal Al-Quran 30 juz. Nah, kala kita ini yang sejak kecil Islam, mondok lagi 12 tahun, tapi karena hiruk pikuk kehidupan dunia, sudah bergelut dalam dunia kampus, mengajar, meneliti, mengabdi. Tidak lagi kita waktu di mondok, belum ada pikiran-pikiran yang lain, belum ada pikiran untuk ini. Ini Anas bin Malik 10 tahun, baru 10 tahun masuk Islam, dia belajar Islam, bersungguh-sungguh belajar, hafal Quran 30 juz, hafal hadis-hadis Nabi, mengetahui karakter pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar Anas bin Malik ini banyak riwayat-riwayatnya sahihun, tidak diragukan lagi apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini selalu berada di saf-saf solatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini dari Anas bin Malik. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Nabi ini sujud, kemudian dia tumaknina, ada bacaannya sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, yang disunnahkan 3 kali boleh. Dia tsummarfa hatta tatma'inna jalisan, dia angkat kepalanya, Allahu Akbar, ada tumaknina, duduk di antara 2 sujud. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Ini contoh, ini Anas bin Malik yang bilang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya mendengar, ada juga sami'tu, ada juga ra'aitu, dan saya mendengar, saya melihat, ya. Nabi sujud lagi yang kedua kalinya. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Nah, dia sujud lagi yang kedua kalinya. Berarti inilah, jadi kalau ada orang sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, nah 1 kali saja sujud,
bisa dipastikan sholatnya itu tidak sah, karena sujud ini adalah rukun sholat, rukun wajibnya sholat. Kalau ada orang satu kali saja sujud, sudah. Kalau ditimikakan sudah, insya Allah orangnya sudah alim al-alim. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang awam dengan pengetahuan agama, yang minim dengan dakwah? Mubalik kita juga sangat jarang menyentuh daerah pelosok-pelosok kampung jauh di sana, dengan mungkin tantangan-tantangan dakwah di sana sangat luar biasa. Padahal akan ditanya nanti kita di hari kemudian, bahwa mereka yang masuk neraka ini ditanya, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khatanatuha alam ya'tikum nazir, qalu bala qad ja'ana nazir fakazzabna wa qulna ma nazzarallahu ila akhir ayat. Bahwa orang-orang yang masuk neraka ditanya, adakah orang yang pernah mendakwai kalian? Adakah orang yang pernah memperingati kalian? Adakah orang yang pernah menyampaikan ilmu agama kepada kalian? Allah tanya mereka yang masuk neraka. Lalu kemudian mereka mengatakan, ada, tapi kami ini tidak mau mendengarkan dakwanya. Kami ini tidak mau mendengarkan nasihatnya. Kita ini kalau ada penceramah kita tidak mau mendengar. Ini akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqazzabna, kami mendustakan mereka. Kami dustakan mereka ya Allah. Bahkan fi dolalin kabir, di akhir ayatnya itu fi dolalin kabir, bahkan kami ini mengatakan bahwa masa dia yang menyampaikan, tidak sepantasnya dia yang mendakwai kami, dia itu miskin, dia itu bukan ulama, dia itu apa? Padahal Islam ini watawasau bis sabri watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati pada kebenaran dan saling menasihati pada kesabaran. Inilah kemudian iblis, kenapa dia dicap sebagai ahli neraka? Karena sombongnya. Dia memandang enteng Nabi Adam alaihissalam. Jadi siapapun di antara kita yang sombong, ukurannya cuma dua, badrul haqqi wa gamtum nas, menolak kebenaran yang disampaikan orang yang bicara dan memandang enteng sosok orang yang menyampaikan itu. Sekalipun usia anak muda, kalau yang disampaikan ada kebenaran, maka ikuti kebenaran itu, ucapannya saja. Dan sekalipun dia adalah orang yang tua, tapi mungkin perilakunya tidak bagus, ya jauhkan diri kita, jangan ikuti ucapannya. Nah ini. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang saya ingin sampaikan pada kesempatan berbahagia ini, mengapa sujud 2 kali setiap rakaat? Ada hikmahnya. Yang pertama, ruku 1 kali, sujud 2 kali. Yang pertama, ulama menjelaskan hikmah sujud 2 kali karena menambahkan rasa ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa wajah ini, muka ini adalah organ tubuh yang paling terhormatnya manusia. Orang Pak kalau mungkin ditinju di belakangnya mungkin kita masih, tapi kalau sudah ditempelin muka ini, orang Bugis mengatakan siri napese. Maka siri kalau orang ditempeleng itu Pak, itu wajah adalah organ tubuh yang mulia. Bayangkan organ tubuh yang paling mulia kita jatuhkan di tempat sujud, yang dimana kaki itu adalah tempat berpijaknya kita, maka kita jatuhkan wajah kita bahwa wahai manusia, tidak ada yang perlu disombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajahmu itu sejajar dengan kakimu. Makanya Allah tundukkan rasa ketawaduanmu, munculkan rasa ketawaduanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kedua, kita persingkat waktu kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang menghinakan setan. Maksudnya bagaimana? Begini. Idza sajadal 'abdu i'tizala asy-syaitanu yabki wa yaqulu ya waili umira banu adam bis sujudi falahul jannah fasajada wa umirtu bis sujud lam asjud falyannaru. Ini camkan jamaah. Syaitan berkata, ini hadis ya, tapi syaitan berkata,
Apabila seorang hamba bersujud, maka syaitan, Nabi SAW mengatakan, syaitan itu menyingkir, syaitan menangis, lalu mengatakan, syaitan yang mengatakan ini, ya waili, aku celaka, anak cucu Adam diperintahkan sujud, dia sujud, dia taat kepada Allah, Allah akan berikan ganjaran surga baginya. Subhanallah. Apa kata iblis? Wa umirtu bis sujud. Sementara aku ini disuruh sujud, disuruh menyembah kepada Allah, disuruh hormati Adam. Lam asjud, aku tidak sujud, aku tidak beribadah, aku menolak, mengingkari perintah Allah, termasuk menghormati Adam. Apa kata Nabi? Falyannar, inilah penyesalannya iblis. Falyannar, tentu aku ini sudah pasti ahli neraka, aku sangat celaka, celakalah aku, cemburulah aku dengan anak cucu Adam yang banyak-banyak bersujud di hadapan Allah dan ganjarannya adalah surga. Nah, yang ketiga adalah, ini yang paling terpenting Bapak sekalian, Nabi Adam alaihissalam itu, ketika dia melanggar, dikeluarkan dari surga Bapak sekalian, memakan buah yang dilarang oleh agama, maka 40 hari baru diterima tobatnya Nabiullah Adam alaihissalam. Itu kemarin kita sudah bahas bahwa inilah sebabnya kenapa kemudian ada sabda Nabi bahwa siapa yang memasukkan makanan yang tidak haram dalam tubuhnya, maka 40 hari 40 malam solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kira-kira orang korupsi itu sampai triliunan rupiah, Pak? Dia kasih makan anaknya dengan uang korupsi, dia kasih makan istrinya, uang belanja, dia belikan emas, mobil dan sebagainya, makanan yang begitu banyak, mewah. Demi Allah, Nabi mengatakan, la yakbalu salatal abdi man kana fi jawfihi min haramin. Allah akan menolak doanya, solatnya orang muslim, hamba Allah yang di dalam perutnya ada makanan-makanan yang tidak halal. Ini Pak, Nabi Adam, dia sujud kepada Allah, sujud kepada Allah, lama dia sujud sambil dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian lama dia tidak angkat kepalanya, 40 hari kemudian pada hari 4 selama dia melanggar, dia sujud, Pak. Dia sujud. Astagfirullah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Allah tidak mau ngampuni. Di hari ke-40 Allah mengatakan, hei Adam, angkatlah kepalamu. Kau tengok di surga, di pintu surga sudah ada namamu. Tobat Nabi Adam sudah diampuni. Nabi Adam menangis terseduh-seduh. Dia sujud lagi Nabi Adam sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah karena dosanya diampuni oleh Allah. Inilah hikmah yang ketiga. Jadi 3 hikmahnya sujud, Pak. Bahwa yang pertama adalah kenapa kita perbanyak sujud, sebagai bentuk ketawaduan kita kepada Allah, bahwa seberapa apapun profesi kita, siapapun kita, sekaya apapun kita, hei hamba Allah, jangan coba-coba cari muka di hadapan Allah, jangan coba-coba sombong. Jatuhkan wajahmu, dipijakan kaki, rendahkan serendah-rendahnya wajahmu di hadapan Allah. Yang kedua adalah kita menghina iblis. Ketika banyak sujud, setan itu lari terbirit-birit, menangis, berteriak, ya waili, celakalah aku, anak cucu Adam bersujud, surga tempatnya sementara aku tidak bersujud kepada Allah, tentu neraka tempatku. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa auladina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.